Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Dr. Andes Nurdin MPSI dan Bu Widya Hisning Tias MPD selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait PSAK nomor 105 terkait mudharabah. Baik, yang terdiri dari saya Anggara Jepangestu dengan NPM 18 13 03 10 15. Kemudian ada Rofida Aulia, ya, ini NPM 18 13 03 10 11. Kemudian juga ada Ulima Antiasti, yakni 18 13 03 10 23. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ulima Antiasti. Dipersilakan. Pengertian mudharabah. Menurut fikih, mudharabah berasal dari kata do-ro-ba yang berarti memukul atau berjalan. Lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut ulama mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan adanya modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal dengan mengelola dana atau mudarib, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan kolektif yang dibuat pada saat dimulainya. Pembiayaan mudharabah telah diatur dalam PSAK 105 yang mencakup perlakuan terhadap penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya adalah jenis-jenis mudharabah. Jadi ada 3 jenis mudharabah yang memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya, baik dari segi konsep maupun tata caranya. Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Selanjutnya adalah mudharabah muqayyadah, adalah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Jadi mudharabah ini disebut juga investasi terikat. Selanjutnya adalah mudharabah musyatarakah, adalah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jenis mudharabah seperti ini disebut dengan mudharabah musyarakah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Selanjutnya adalah konsep dasar mudharabah PSAK 105. Jadi PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau yang disebut dengan pemilik modal atau sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau yang disebut dengan pengelola dana atau mudarib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian finansial itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105. Ikatan Akuntansi Indonesia atau kita sebut dengan IAI sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. PSAK nomor 105 mengenai akuntansi mudharabah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut dengan DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK nomor 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7
PBI tahun 2005 tentang transparansi kondisi keuangan BPRS. BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal yang diatur dalam PSAK nomor 105. Yang pertama yaitu ada pengakuan. Di sini pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Dan yang kedua, jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Di dalam PSAK nomor 105 mengenai pengukuran pembiayaan mudharabah sebagai berikut. Yang pertama yaitu investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian. Di dalam PSAK nomor 105, penyajian pembiayaan mudharabah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebagai saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Dan yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan pembiayaan mudharabah. Kemudian yang terakhir, keempat, pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Di dalam PSAK 105, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad seperti mudharabah mutalaqoh dan mudharabah muqayyadah. Kemudian jumlah penggunaan dan sektor ekonomi. Yang kedua, klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta, cadangan kerugian penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Yang ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direkonstruksisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direkonstruksisasi selama periode berjalan. Baik, saya lanjutkan terkait pengungkapan dalam PSAK nomor 105. Jadi terkait mudharabah, 4 poin sudah disebutkan oleh teman saya tadi di atas. Kemudian ini ada beberapa poin lagi, ya. Ini pengungkapan namun tidak terbatas pada hal berikut itu. Saya lanjutkan, yakni poin ke-5. Ini terkait kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengadaan resiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam, pembiayaan mudharabah, ya, yang bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Ya. Kemudian poin ke-7, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah yang bermasalah. Kemudian yang ke-8, ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus dalam buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan.
Kemudian juga penerimaan atas pembiayaan mudharabah, yaitu yang telah dihapus dalam pembukuan, dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus itu yang ditagih dan saldo akhirnya, gitu ya, yang dihapus dalam buku. Kemudian bagaimana akad pembiayaan dalam PSAK 105, yakni akad kerjasama ya usaha antara dua pihak, yakni pihak pertama yaitu pemilik dana, kemudian pihak kedua yakni pengelola dana bertindak selaku mengolah dana ya dari pihak pertama tadi, dan keuntungannya itu dibagi antara mereka ya, antara pihak satu dan pihak dua sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kemudian kerugian itu ditanggung oleh pihak pertama selaku pemberi dana. Selanjutnya kita beralih pada contoh PSAK 105 ini terkait mudharabah. Ini contohnya di Indonesia ya. Sebelum ke menjelaskan gambar, ya ini saya ingin menjelaskan bahwasannya semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah ya, saya ini cukup membuktikan bahwa masyarakat ini mulai sadar gitu bahwa sistem keuangan yang selama ini dilakukan itu tidak sesuai dengan syariat Islam atau syariah gitu ya. Kemudian lembaga keuangan juga ya, itu keuangan syariah itu dibagi menjadi beberapa, yakni seperti bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan juga lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT atau Baitul Mal ya, atau Baitul Watambil, Baitul Mawatambil ya. Asuransi syariah juga, kemudian ada pengadaan syariah dan pasar modal syariah ya. Kita temui sekarang ini eksistensinya juga mulai naik. Kemudian penerapan mudharabah di Indonesia itu biasanya diterapkan di perbankan syariah seperti bank muamalat ya, bank tertua ya, bank syariah tertua, dan juga BSI, Bank Syariah Indonesia, yang tahun ini 2020 kemarin diluncurkan program. Kemudian memiliki dua bentuk akad, yakni produk biasanya yang ditawarkan oleh bank syariah, yaitu mudharabah dan wadiyah ya. Mudharabah dan wadiyah. Oke, kita lanjutkan terkait gambar di layar terkait bagaimana praktik mudharabah di Indonesia, khususnya di bank syariah ya. Yakni menjelaskan bahwa ya pada gambar bisa dilihat dengan rincian bahwasanya nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha ya. Kemudian setelah diproses, bank syariah memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu ya, yang memiliki keahlian tertentu. Kemudian ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya atau nisbahnya ya. Jika terjadi kerugian ketika penjalangan usaha yang bukan merupakan klien nasabah, nah ini ditanggung oleh pemilik modal, yakni bank syariah selaku banknya. Setelah proses usaha berjalan yang dijalankan oleh pihak kedua, artinya nasabah tadi ya, artinya pihak pertama, artinya nasabah tadi, kemudian memperoleh keuntungan, maka dibagilah nisbahnya sesuai kesepakatan. Selain itu juga nasabah juga berkewajiban untuk mengembalikan modal. Nah, baik, mungkin itu terkait penjelasan praktik PSAK 105 terkait mudharabah. Kurang lebihnya kami kelompok 3 mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.